Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my English class with Pak Irfan Zidni. And now we will talk about tes kendali mutu atau penilaian akhir semester ya, ujian PAS Gasal tahun 2019 yang diadakan pada tahun kemarin pada tanggal 3 Desember 2019. Jadi hampir setahun yang lalu ya. So now, jadi sebentar saya buka dulu filenya. Ya, jadi anak-anak, seperti yang saya sampaikan kemarin melalui grup WhatsApp bahwasanya soal PAS tahun ini jumlah bab atau materi yang keluar itu berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun ini itu lebih sedikit karena COVID dan kalian belajar di rumah, maka lebih sedikit bab yang keluar. Nah, sehingga kemarin ketika saya minta kalian untuk menyampaikan nomor berapa saja yang ingin dibahas di video ini, saya akan memberikan saran antara nomor 1 sampai 8 dan 17 sampai 42. Ini kenapa nomor ini? Jadi materi yang akan keluar besok itu ada pada 1 sampai 8 dan 17 sampai 42. Untuk lebih detailnya babnya apa saja sudah saya bahas di Classroom. Semuanya ada di Classroom bahasa Inggris kalian. Jadi kalian bisa lihat kembali, pelajari kembali materi apa saja yang kira-kira akan keluar besok di ujian PAS. Nah, kemarin juga saya sudah minta kalian menyebutkan nomor berapa saja yang ingin dibahas dan sudah saya kumpulkan. Hanya sedikit berarti ya. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti sudah pintar semua ini. Cuma sedikit yang kesulitan. Dan di sini saya juga akan memberikan kunci jawaban full dari nomor 1 sampai 50. Tapi yang di luar nomor yang ini tidak akan saya bahas, hanya saya berikan kuncinya saja melalui video ini. Tidak melalui teks, tapi melalui video ini. Agar kalian menyimak video ini dari awal sampai akhir. Ya, langsung saja. Nomor 1, jawabannya adalah B, beta. Nomor 2, C, cicak. Nomor 3, A. Nomor 4, C, cicak. Nomor 5, B, beta. Nomor 6, A. Nomor 7, C, cicak. Nomor 8, A. Nomor 9, A. Nomor 10, B. Nomor 11, A. Nomor 12, B, beta. 13, C, cicak. 14, A. 15, D, dadu. 16, B, bebek ya. 17, C, cicak. 18, nah ini akan kita bahas yang pertama, jadi nomor 18, katanya susah nih. 18. Oke, jadi kita lihat pertanyaannya dahulu. From the text, we know that. Dari teks tersebut kita tahu bahwa titik-titik. Nah, di sini kan ada label ya, di sini ada label dari sebuah minuman. Katanya sih minuman tapi rasa makanan ya. Nah, di sini kita tahu apa titik-titik. Nah, kita lihat saja nih ABC-nya. Nggak usah baca ini, kelamaan bikin bingung, apalagi gambarnya nggak jelas ya kan. Langsung saja ABC-nya. A. The product is a kind of juice. Produk ini adalah jenis dari jus. Nah, kita langsung cek. Di sini ada tulisan this is not a juice. Berarti ini bukan jus. Berarti A salah. Yang B. The product can be kept in refrigerator. Produk ini tidak bisa disimpan di kulkas. Nah, di sini ada tulisan keep refrigerated. Harus di kulkas, dimasukkan di kulkas. Berarti B juga salah. Yang C, we must shake it well before consuming it. Kita harus mengocoknya sebelum mengkonsumsinya. Ada nggak di sini? Nah, lihat nih di sini ya. Tulisannya agak nggak jelas, saya perbesar. Wah, taraketok. Shake well. Nah, memang nggak begitu jelas, harus jeli. Nah, berarti jawabannya yang C. Coba lihat yang D dulu tapi the product does not contain any saturated fat. Padahal di sini ada tulisan
saturated fat berapa persen, enggak begitu jelas ya, enggak begitu jelas, intinya ada gitu aja lah. Orang-orang ini aja ada gram-gramannya ya kan, 1 gram kalau nggak salah ini. Nah jadi ada, jadi jawabannya adalah yang C. Oke lanjut, setelah 18 23 berarti kita langsung kunci lagi ya. 19 D. Oke 19D 20 A 21 B beta 22 dadu D 23 C cicak. Oh sorry, 23 harusnya dibahas ya. Sorry. Kita bahas 23. What information can we find in both text? Informasi apa yang bisa kita temukan di kedua teks tersebut? Nah, teksnya apa sih? Oke, ini teksnya adalah tentang label dari obat. Jadi ada 2 label yang disejajarkan di sini. Satunya obat elixir bromhexin dan paracetamol. Biogesic. Nah, di sini apa yang bisa kita cari, apa yang bisa kita temukan? Nah, pertama nama, semua ada namanya, ada indikasinya. Nama sih mana sih namanya? Ini nama ya, ini nama obat, ini nama obat. Indikasi, ini indikasinya, indication. Ini juga ada indication, indicator namanya di sini, sama aja. Lalu, nah ini yang beda. Ada direction to store. Ada nggak direction to store? Ini ada ya, keep out. Ini, store in cool and dry place. Store in a safe, berarti ada direction to store. Lalu expiry date, expired, kadaluarsa ini ada, tapi ini nggak ada, berarti yang A salah. Yang B beta, warningnya ada nggak di sini? Warningnya nggak ada di sini warning. Ini pun juga, ini juga nggak ada, di sini nggak ada warning. Oh ini cuma side effect, efek samping ya, ya mungkin dianggap warning juga nggak apa-apa, tapi di sini nggak ada warningnya. Oke, jadi nggak ada. Yang B salah. Yang C, name, indication, content. Indication ada semua ya. Content itu kan isinya apa sih? Di sini ada 5 ml elixir. Ini isinya apa? Paracetamol 500 mg. Berarti ada kontennya. Lalu dosage, dosis. Ada dosisnya? Ada dosis. Di sini ada dosis. Berarti jelas jawabannya adalah yang C. Nah, yang D salah kenapa? Warningnya tadi kan warning nggak ada, yang salah satu yang nggak ada. Jadi 23 C. 24 kuncinya. Kayaknya tadi, nah ini minta dibahas ya 24 ya. Oke 24, sekarang 24. From the text we know that. Dari teks tersebut kita tahu bahwa, nah ini mau kamu lihat ABC-nya. Yang A, the form of the medicines is similar. Formnya itu sama. Jadi ininya sama, padahal beda ya. Apa namanya, kok semacam polanya. Polanya ada perbedaan, yang mana di sini ada side effect, di sini nggak ada side effect. Di sini nggak ada expired, di sini ada expired, beda berarti. Jadi formnya beda. Nomor 2, the text 2 provides more information than text 1. Nah, text 2 itu memiliki informasi lebih banyak dibandingkan text 1. Bener ya? Jadi jawabannya adalah yang B. Lalu yang C, coba lihat. Semua obat harus disimpan di cool and dry place. Padahal enggak, ini emang cool and dry place, betul disimpannya, tapi di sini disimpan yang penting jauh dari anak. Jadi C salah. Yang nomor D, the medicines in text 1 contains less sugar. Berisi sugar gula yang lebih sedikit dibandingkan di teks 2. Padahal di sini memang ada tulisan does not contain sugar, nggak ada gula. Tapi di sini juga tidak disebutkan bahwa ada gula, berarti dia juga tidak ada gula, lawang paracetamol toh ya kan. Itu jelas-jelas jawabannya yang B. Sekarang kita lanjut ke nomor 25. 25 kuncinya adalah A 26, A lagi 27, D delta 28, B bebek 29, bebek lagi B nomor 30, D dadu. Terus 31, C cicak, 32, beta bebek B, 33, ini tadi 35 ya.
33 A, 34 C, 35. Nah, ini yang kita bahas nomor 35 selanjutnya. 35. Di sini kita diminta untuk melengkapi kalimat yang rumpang. Kalau lihat kalimatnya, Roy titik-titik to the bookstore when Jackson went to his house last night. Roy titik-titik ke toko buku ketika Jackson pergi ke rumahnya tadi malam. Nah, ini kan ceritanya kan sedang ya. Jadi Roy sedang pergi ke toko buku ketika Jackson pergi ke rumahnya tadi malam. Nah, ini merupakan past continuous tense. Kalau kalian ingat kemarin materi yang sudah saya sampaikan ya, kan continuous tense itu kemarin yang sudah saya sampaikan ada 3 jenis, future masa depan, jadi sedang terjadi di masa depan, present yang sedang terjadi saat ini, dan past yang sedang terjadi di masa lampau. Nah, yang ini karena ini when itu kan kata verb kedua ya. Nah, artinya pergi. Perginya tadi malam. Maka ini sedang terjadi tapi lampau. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Dadu was going to the bookstore. D. Oke, paham ya anak-anak? Number 36. C. Cicak 37. D. Dadu 38. 37 itu kalau nggak salah, oh ya, minta pembahasan. Oke, kita bahas dulu. 37. When Diani came to Jonathan's house, his brother was... Ketika Diani datang ke rumahnya Jonathan, his brother, saudara laki-lakinya sedang... Nah, kita lihat Diani dulu. Jonathan dulu. Jadi kan ketika Diani datang ke rumah Jonathan, nah kita cari kata Jonathan di sini. Siap pas Jonathan ngomong. Nah, brother-nya lagi ngapain? Cari kata brother. Di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini. Nah, ini. There was... Oh, ini. Ya, jadi si dia ini ngomong, there was only your brother in the house. Cuma ada saudara laki-lakimu di rumah. Nah, lalu Jonathan bilang, yeah, he didn't want to join us to my own house. Dia nggak mau ikut kami ke rumah Bibi. Lalu dia bilang, when I opened the gate of your house, he was washing his motorbike. Ketika aku membuka gerbang rumahmu, dia sedang mencuci motornya. Nah, ini kan his itu kan dia, si brothernya si Jonathan. Nah, maka jawabannya adalah D, washing his motorbike. Oke, gampang sekali ya. Lalu yang 38 jawabannya adalah C, cicak. 39 A, 40 C, cicak. 41. Maaf, yang 40 sepertinya butuh pembahasan ya. Nah, ini sorry kelewatan terus. 40. What was Randy doing when his father came? Apa yang sedang dilakukan Randy ketika ayahnya datang? Nah, kita lihat nih pas Randy ngomong cari kata father. Nah, ini Randy ada kata father kan di sini. Kita lihat. Of course, tentu. But, tapi aku lupa what time I finished it. Jam berapa aku menyelesaikannya. I just remember, aku cuma ingat that bahwa when my father got home, ketika ayahku pulang ke rumah at 11 p.m. pada jam 11 malam, I was still working on my homework. Aku masih sedang mengerjakan PR-ku. Nah, berarti nomor 40, apa yang dilakukan Randy ketika ayahnya pulang? Ya, berarti sedang working on my homework. Jadi jawabannya yang C, working on his homework. Sedang mengerjakan PR-nya. Oke, gampang sekali ya. 41 C. C ya. 42 A. 43 D. Dadu. 44 A. 45 D. Dadu. 46 D. Dadu lagi. 47 D. Dadu lagi. 48 A. 49 B. Bebek. 50 terakhir C. Jadi itu that's all tentang pembahasan ini. Jika masih ada yang bingung silahkan menghubungi saya lewat WhatsApp. That's okay. Okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.